Shalom jemaat kasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini melalui suara pengembalaan kami para hamba-hamba Tuhan GKI Karawaci menyampaikan firman Tuhan kepada setiap kita. Dan hari ini saya akan mengambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-37 dan 38. Demikianlah firman Tuhan. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kau masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Terima kasih dalam Tuhan, pernahkah kita mengajukan sebuah pertanyaan? Saya berpikir dan saya yakin kita pasti pernah mengajukan sebuah pertanyaan. Kalau kita mau pergi makan, maka kita akan mengajukan pertanyaan di mana kita akan makan. Kalau kita ingin membeli sesuatu barang, maka kita akan bertanya mana barang yang terbaik untuk kita pilih dan kita beli. Kalau kita menempuh sebuah perjalanan dan melewati dua jalur, maka kita akan memilih mana jalur yang benar yang akan kita lalui dan mana yang tidak boleh kita lalui. Di dalam bagian ini, orang-orang yang sudah mendengar akan khotbah Petrus setelah peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, ketika Petrus berdiri dan berkhotbah, dan khotbah yang begitu panjang yang bisa kita saksikan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, maka mereka bertanya juga, "Apakah yang harus kami perbuat?" Pertanyaan ini dilandasi dengan sebuah sikap hati, yaitu ayat yang ke-37 dikatakan, mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Kemudian mereka bertanya, "Apakah yang harus kami perbuat?" Terima kasih dalam Tuhan, inilah suatu tindakan ketika firman Tuhan menyentuh hati setiap orang, yaitu ada sebuah aksi, ada sebuah refleksi, dan kemudian ada sebuah aksi yang mau untuk dilakukan. Jadi bukan hanya sekedar mendapatkan sebuah informasi, tetapi ada refleksi di situ terhadap apa yang disampaikan oleh Petrus, dan dalam refleksi itu maka mereka memunculkan sebuah aksi dengan pertanyaan, "Apa yang harus kami perbuat?" Jemaat kasih dalam Tuhan, dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, acap kali kita mendapatkan banyak informasi, apalagi di tengah-tengah dunia yang luar biasa penuh dengan informasi ini. Maka kita mendapati bahwa banyak sekali informasi yang kita bisa dapatkan. Informasi tentang khotbah, informasi tentang Alkitab, informasi tentang hal-hal umum, bahkan berita di bagian negara manapun dengan cepat, ketika itu diliput oleh media, maka informasi itu dengan cepat bisa kita dapatkan melalui genggaman tangan kita, yaitu melalui handphone kita. Itu informasi. Demikian juga di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Banyak sekali yang bisa kita temukan informasi-informasi dalam pengajaran kekristenan. Kita buka YouTube, maka di sana kita menemukan informasi. Ketika kita buka Alkitab, di sana kita menemukan sebuah informasi. Ketika kita mendengar khotbah, di sana kita pun mendapatkan informasi. Semua informasi ini menanyakan kepada kita apa yang bisa kita refleksikan dari semua informasi, dari semua yang diberitakan oleh setiap hamba-hamba Tuhan. Bukan hanya sekedar informasi itu masuk di otak kita sebatas pengetahuan, tetapi apa yang bisa kita refleksikan dari semua informasi itu. Kemudian bukan hanya sekedar merefleksikan hati yang terharu, tetapi kemudian apa yang bisa kita lakukan di dalam hidup kita ketika kita sudah tahu informasi, ketika kita menyadari itu di dalam hati kita, dan kemudian apa yang harus kita lakukan di dalam hidup kita. Dan ini yang menjadi penekanan Petrus, bahwa bertobat, hendakkah kau masing-masing memberi dirimu dibaptis untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Konteks ayat ini adalah orang-orang itu belum mengenal Tuhan. Mereka belum percaya kepada Kristus. Karena itu Petrus berkata bertobat, memberi diri dibaptis,
dosa diampuni, dan menerima karunia Roh Kudus. Tetapi bagi setiap kita yang sudah percaya kepada Kristus, yang sudah diampuni, yang sudah dibaptis, yang sudah menerima karunia Roh Kudus, maka apa yang harus kita perbuat? Maka firman Tuhan berkata bahwa hasilkanlah buah roh itu dalam hidup kita. Lakukanlah di dalam kehidupan kita hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita tahu tentang sebuah kesadaran tentang kasih Allah yang begitu luar biasa dalam hidup kita, praktekkan itu, wujudkan itu dalam hidup kita. Kalau kita menyadari tentang betapa anugerah pengampunan Tuhan yang begitu besar dan sempurna itu, praktekkan itu dalam hidup kita. Kalau kita tahu bagaimana Tuhan begitu mengasihi kita dan mencukupkan kita, maka praktekkan itu dengan memperdulikan orang lain. Di tengah-tengah situasi apapun, termasuk situasi pandemik ini, bahwa seperti apa yang bisa kita lakukan dalam hidup kita. Beberapa orang-orang terpanggil untuk peduli dengan sesama. Tetapi kepedulian itu bukan hanya dilandaskan kepada belas kasihan pastinya, tetapi karena kasih kita kepada Allah dan kasih kita kepada sesama. Karena itu biarlah melalui hari ini, pertanyaan apa yang harus kami perbuat menjadi sebuah pertanyaan reflektif untuk kita, bahwa apa yang harus kita perbuat di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan sampai Tuhan memanggil kita. Demikianlah suara pengembalaan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita.